Si RJ itu sampai lehernya si EM, ngejatohin badannya si EM ke tanah, abis itu diinjeknya itu perut si EM pakai lututnya si RJ, guys. Hello guys, welcome back to my channel. Guys, kalian waktu SD sering berantem gak sih? Kalau kayak gue nih, cewek-cewek, itu tuh pasti skema berantemnya tuh drama banget. Dari mulai musuh-musuhan, sindir-sindiran, didiemin sama satu geng, ya kan? Pengalaman iya, gue berpengalaman. Gue nih korban bullying guys, zaman TK sama SD itu gue korban bullying. Zaman TK sama SD itu gue korban bullying. Tapi yaudah lah ya, udah lewat dan gue juga udah love pokoknya sama teman SD gue sekarang. Oke, jadi di sini gue membawain cerita tentang anak SD yang membawa perubahan cukup signifikan untuk perubahan hukum di Indonesia. Jadi kasus ini berkisah tentang RJ yang jadi ketua geng di sekolah. Ya bukan ketua geng sih, jadi dia tuh kayak ditakutin aja gitu sama anak-anak satu sekolah. Nah bahkan guys, bukan cuma sama satu sekolah, tapi ya pokoknya di sekitar lingkungan rumahnya gitulah dia tuh ditakutin sama anak-anak di desanya. Bahkan pas ditanya soal RJ nih, anak-anak di desanya tuh pada bilang gini, "Wah, RJ sama abangnya itu mah sering mukulin kita. Coba deh tanya sama anak-anak di sekitar sini. Pasti mereka pernah deh dijitak sama RJ sama abang." ya gitu. Lu tahu kan dijitak, ditotok, dipoles ya whatever, selalu deh bahasanya gimana. Jadi awal mulai ceritanya itu berawal dari si Iwe yang sekelas sama si RJ di kelas 3 SD yang udah kagak sekolah 10 harian guys. Pas ditanya sama ibunya kenapa gak mau sekolah, si Iwe bilang kalau dia tuh takut ke sekolah tahu ketemu si RJ. Soalnya tiap hari kepalanya dicetakin mulu sama si RJ guys. Coba lo periksa adek-adek lu, mungkin yang kagak mau sekolah itu gara-gara ada yang cetakin kepalanya di sekolah. Nah ya udah, akhirnya ibunya si Iwe ini nganterin si Iwe aja lah ke sekolah gitu kan. Sekalian laporin perilakunya si RJ ke si Iwe ini ke gurunya di sekolah. Nah si RJ auto dipanggil ke ruang guru dong guys, gitu kan. Nah awalnya si RJ ini ngebantah semua keterangan dari si Iwe itu. Tapi ya ujung-ujungnya aku juga, namanya juga anak SD ya, takut kalau diliatin sama guru gitu kan, pasti ujung-ujungnya juga ngaku. Tapi guys, yang gak disangka-sangka, si RJ ini setelah ngaku ke gurunya nampol si RJ guys. Gitu ya, si RJ ini umurnya juga baru 8 tahunan gitu loh. Ya ini kejadian 2005 juga sih, zaman gue SD juga, dan udah biasa juga gitu loh. Kalau misalnya anak nakal ditampol, dijitak, dicubit sama guru tuh udah biasa gitu loh. Karena ya emang untuk ngedidik kan tujuannya, dan kita juga sebagai muridnya saat itu juga ya udah biasa aja kalau misalnya emang ada kejadian kayak gitu. Tapi kenapa di umur gue yang sekarang, di umur gue yang sudah tua ini, di tahun 2020 ini, gue malah miris ya lihat kejadian kayak gitu. Gue malah kayak kasihan gitu sama anak umur 8 tahun ditampar gitu kan sama gurunya. Ya gue ngerti juga sih, lu kayak gitu gak sih guys? Nah singkat cerita, pas pulang sekolah si RJ auto nyariin si Iwe ini guys. Tapi kagak ketemu, malah ketemu itu sama kakaknya si Iwe yang namanya EM. Yang waktu itu tuh si EM itu duduk di kelas 6 SD. Artinya kakak kelasnya si RJ sama si Iwe. Nah udah kan berantem lah itu anak dua, kelas 3 SD sama kelas 6 SD. Kalau ngelihat umurnya nih guys, secara logika itu kan yang menang si EM ya, dia kelas 6 SD. Tapi kalau ngelihat otot sama badannya gedean siapa? Iya gedean gua. Cuma maksud gua ngebandingin si RJ sama si EM guys. Gitu. Itu gedean si RJ. Si EM ini walaupun tinggi, tapi dia tuh badannya kurus banget. Perkelahian ini itu terjadi sengit banget guys. Si RJ itu sampai lehernya si EM, ngejatohin badannya si EM ke tanah, abis itu diinjeknya itu perut si EM pakai lututnya si RJ guys. Tapi dari perberanteman ini bukan cuman EM aja kok guys yang luka, si RJ juga luka. Si RJ itu sampai robek bibirnya, terus juga ada cakaran di mukanya. Mungkin si EM ini ngakuin perlawanan gitu kan, makanya nyakar mukanya si RJ. Pas ibunya si EM ini tahu tentang kejadian itu, soalnya kan si EM kan emang ngeluh terus ya, lehernya sakit, pinggulnya sakit gitu. Akhirnya ibunya si EM ini ngebawa EM ke rumahnya RJ buat minta uang berobat. Soalnya emang keluarga EM ini kurang gitu guys secara ekonomi. Bapaknya itu cuman pengolah nira. Lu tahu nira nggak? Gue juga baru tahu nih nira kayak gini nih. Gitu ya guys.
Rumahnya itu cuma ukuran 5 kali 8 meter, yang itu juga nampung 6 orang anggota keluarga guys. Lu kebayangkan sempitnya kayak apa? Dinding rumahnya itu juga cuma dari anyaman bambu, lantainya itu pakai pasir guys, dari pasir. Dan itu jomplang dan berbeda banget sama keadaan ekonominya si RJ, yang mana keluarganya RJ itu punya usaha rumah makan, rumahnya juga permanen dari batu, dari semen gitu, yang tinggalnya juga di pinggir jalan besar gitu. Pas dimintain uang berobat itu sama ibunya EM, keluarganya RJ ini nyanggupin ngasih uang 75.000 buat pergi ke tukang urut sama ke mantri biar dikasih obat. Namanya juga di desa ya guys, emang biasa kayak gitu, nggak langsung ke dokter, biasanya ke tukang urut dulu atau ke mantri dulu kayak gitu. Tapi setelah pulang dari tukang urut dan dikasih obat sama mantri itu, si EM ini tetap ngerasa nyeri sama sakit di bagian perutnya guys. Saking gak kuatnya, si EM ini sampai guling-guling guys di kasur. Ya kayak lu kalau lagi mah sama lagi nyeri head tuh gimana sih, guling-guling kan lu di kasur gitu. Tapi gara-gara ibunya si EM ini takut banget dan khawatir banget kan si EM kenapa-napa, akhirnya ibunya EM ini bawa si EM ke mantri yang lain. Tapi si mantri ini justru malah nyaranin si EM buat dibawa ke dokter. Soalnya sakitnya itu datangnya dari perut. Mungkin menurut si mantri ini, bagian perut itu emang daerah vital banget. Makanya si mantri itu gak berani buat nanganinnya dan nyaranin buat pergi ke dokter aja gitu. Akhirnya ibunya si EM ini datang lagi lah ke rumah si RJ buat minta uang berobat ke dokter. Tapi ibu sama bapaknya si RJ ini malah nolak belas permintaannya ibunya EM. Mereka bilang emang udah gak sanggup lagi buat biayain si EM pergi ke dokter. Mereka malah bilang gini guys, ya udah terserah kau sajalah pokoknya gitu. Gegara direspon kayak gitu dan ngerasa udah gak punya harapan lagi, akhirnya tanggal 1 September 2005 dengan sepengetahuan kepala desa, ibunya si EM ini ngelaporin si RJ ke polisi atas tuduhan penganiayaan. Tapi ke kantor polisinya bukan gegara disuruh sama kepala desa loh ya guys, emang udah give up aja gitu ibunya. Nah sama kasus ini, polisi tuh gak ujuk-ujuk meriksa si RJ kok guys. Jadi pas tahap penyelidikan tuh, polisi sama keluarganya si EM itu udah ngajak damai keluarganya RJ 2 kali guys. Pertama tanggal 10 Oktober dengan minta ganti uang berobat 500.000. Kedua tanggal 27 Oktober dengan bantuan LSM setempat minta uang ganti berobat 3 juta. Ya jelas kalau si RJ kagak mau lah guys, 500.000 aja kagak mau, apalagi 3 juta. Ya kan? Sampai bapaknya si RJ tuh bilang gini, Masa urusan anak berantem aja sampai keluar 3 juta? Udahlah biar pengadilan aja yang nentuin siapa yang benar dan siapa yang salah. Bawa aja berkasnya ke kejaksaan. gitu, mana tangin guys bapaknya guys. Tapi kenapa emang gede banget biaya berobatnya ini? Karena si EM ini setelah divisum, itu tuh ada memar di iga kiri sama di pinggul kirinya si EM. Makanya mahal banget. Gegara responnya kayak gitu, ya mau nggak mau kasusnya RJ tetap dilanjutin. RJ tetap ngelaksanain BAP dan lain-lain dengan ditemenin sama ibunya juga ikut tanda tangan di BAP kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu, polisi ini masih ragu guys buat ngelanjutin kasusnya RJ ini ke pengadilan. Karena ini kan kasusnya menyangkut anak kecil ya guys, pidana anak. Makanya polisi juga hati-hati banget buat nyelesain perkaranya si RJ ini. Sampai polisi itu minta saran dan pendapat dari Balai Pemasyarakatan Anak. Nah, dan setelah itu, akhirnya Bapas mengeluarkan keterangan hasil dari pemeriksaan bahwasanya si RJ ini layak untuk disidangkan. Dan kalau nantinya memang terbukti bersalah, agar dikembalikan ke orang tuanya dan pembimbingannya diserahkan ke Bapas kelas 1 anak, orang tua, kejaksaan, dan juga aparat setempat. Yang mana sebenarnya saran dan pendapat ini tuh mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Akhirnya JPU kirim berkas kasusnya si RJ ini ke pengadilan dan si RJ dijerat pasal 351 KUHP soal penganiayaan. Dan karena ini tuh kasusnya kasus anak, pengadilan anak, jadi hakim yang dihadirkan itu cuma ada 1 hakim aja atau hakim tunggal. Kemudian sidang berlangsung. Sidang pertama, kedua, ketiga, RJ sama keluarganya ini nggak hadir guys. Alasan ibunya sih katanya emang karena ada acara keluarga, jadi makanya nggak bisa datang. Dan di sidang keempat, inilah akhirnya RJ pertama kali disidang guys. Dan di sidang kali ini pun, hakim berusaha untuk mendamaikan kedua keluarga ini. Keluarganya RJ sama keluarganya EM. Tapi lagi-lagi guys, keluarganya RJ ini nolak buat damai. Malah bilang kayak gini, Ini namanya pemerasan. Minta biaya ganti rugi buat berobat. gitu. Terus sidang berikutnya, tanggal 19 Januari 2006, hakim menetapkan penahanan terhadap RJ dengan alasan tidak menghadiri sidang sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah. Tapi menurut keterangan hakim sama kepala rutan, si RJ ini nggak pernah benar-benar ditahan kok. Jadi cuman sampai ruang kepala rutan aja buat ngurus administrasi.
Itu juga si RJ akhirnya bisa keluar dari rutan itu dengan kebijakan dari kepala rutan yang nggak setuju dengan adanya anak kecil di sel tahanan dewasa. Dan si kepala rutan ini juga udah bilang kok ke kejaksaan sama ke pengadilan kalau misalnya di mereka itu nggak ada ruang tahanan khusus anak-anak. Jadi si RJ ini nggak pernah benar-benar ditahan, cuma ibunya dikenain wajib lapor aja. Soalnya nih guys, pas ditanya hakim di pengadilan, si RJ itu selama seminggu ngapain aja, di mana? Si RJ ini ya bilang di rumah. Terus pas teman-temannya juga ditanya si RJ ini selama seminggu kemana, ya mereka jawabnya juga selama seminggu itu si RJ ini masuk sekolah. Nah singkat cerita, setelah persidangan yang panjang itu, akhirnya tercapailah perdamaian tanggal 28 Januari 2006 dengan penahanan RJ. Dan keluarga RJ pun memberi 1 juta rupiah ke keluarganya EM. Setelah perdamaian itu, tanggal 15 Februari 2006, hakim mengeluarkan surat penangguhan penahanan buat RJ dan akhirnya pada tanggal 8 Maret 2006, RJ divonis bersalah dan dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina dan tidak ditahan. Oke, jadi kenapa gue bilang kasus ini tuh membawa perubahan yang signifikan banget buat hukum di Indonesia, khususnya peradilan pidana anak? Itu tuh karena waktu itu kasus ini tuh viral banget guys, sampai disorot sama seantero negeri, sama DPR, sama Komnas Perlindungan Anak, sama Komisi Yudisial, sampai Bu Yeni Abdurrahman Wahid yang waktu itu jadi penasehat presiden datang ke desanya si RJ ini guys. Ini tuh hebohnya juga gara-gara umurnya si RJ ini nggak jelas guys. Kan kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 3 tahun 97 itu, batas usia anak yang bisa diberikan tanggung jawab secara pidana itu 8 tahun sampai 18 tahun kan. Nah, sedangkan umurnya si RJ ini ada 3 versi guys. Yang pertama itu di BAP. Pas di BAP, ibunya tuh nulis tanggal lahir si RJ itu Mei 1997. Berarti kan pas kejadian umurnya itu 8 tahun 3 bulan kan. Tapi di kartu keluarganya, RJ ini lahirnya 9 Desember 97. Berarti pas kejadian umurnya 7 tahun 8 bulan. Yang lebih parahnya lagi bikin bingung, di rapornya RJ, dia lahir 5 Desember 96. Setelah itu pada kubu-kubuan pro kontra, ada yang bilang kalau misalnya RJ ini belum bisa disidang karena belum melewati batas umur tadi. Tapi ada juga yang bilang udah bisa disidang. Karena besarnya kasus RJ ini guys, banyak aktivis anak dan juga pihak-pihak lain yang mendesak Depkumham sama DPR buat ngerevisi Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 3 tahun 97 ini. Soalnya waktu itu kan udah ada konvensi anak PBB kan, yang menyatakan kalau anak yang bersalah berusia kurang dari 12 tahun itu nggak bisa diajukan ke pengadilan. Mereka juga berharap pengadilan secara terbuka terhadap anak usia kurang dari 12 tahun seperti RJ ini merupakan yang pertama dan terakhir kalinya. Upaya yang dilakukan sama aktivis anak ini bukan cuma mendesak aja guys, tapi mereka juga ngajuin judicial review ke MK tentang batas usia anak ini. Yang akhirnya MK mengeluarkan putusan nomor 1 garing PUU strip 8 Romawi garing 2010 yang dinyatakan dalam amar putusannya kalau frasa 8 tahun itu inkonstitusional kecuali dimaknai 12 tahun. Yang pada akhirnya putusan ini diadopsi juga di revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Oke guys, jadi kenapa gue bilang kalau kasusnya RJ ini relate dengan perubahan-perubahan tadi? Soalnya yang jadi pemohon di MK salah satunya itu Ketua Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak, yang mana beliau ini dulunya adalah merupakan kuasa hukum dari RJ guys. Dan bukan cuma itu aja guys, yang bikin gue bilang kalau kasusnya RJ ini relate sama perubahan ini. Karena dalam putusan MK yang tadi gue sebutin itu, kasusnya RJ ini disebutin sebanyak 4 kali guys nih, 1, 2, 3, 4, ya kan? Dan kalau misalnya lu masih penasaran sama kasus ini dan mau tahu lebih detailnya, lu bisa baca buku ini. Tuh kan jadi ketebak inisial RJ ini dari mana. Tapi Raju ini bukan nama aslinya RJ loh ya guys. Terakhir gue minta maaf nggak bisa kasih tahu nama panjangnya RJ sama EM ini guys. Soalnya kalau dihitung-hitung si RJ ini kalau 2005 dia umur 8 tahun, berarti sekarang umurnya udah 22-23 sama kayak gue gitu. Dan terakhir gue dengar kabarnya juga, setelah kejadian itu, nggak lama dari kejadian itu, RJ sama EM ini masuk pesantren guys. Dan di sini gue cuma bisa doain semoga RJ sama EM yang umurnya udah 20 tahunan ini, yang udah seumuran sama gue ini, semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan udah pulih dari masa kecilnya dulu. And last but not least, terima kasih udah nonton video ini. Mungkin video ini sampai situ aja. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah. Dan kalian juga boleh curahin pendapat kalian tentang kasus RJ ini di kolom komen.
Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat ilmu dan wawasan baru. Juga untuk mendukung channel ini kalian boleh klik tombol subscribe di bawah dan boleh banget kalian aktifin ring loncengnya supaya kalau misalnya gue update video baru kalian bakal jadi orang pertama yang tahu dan orang pertama yang nonton. Makasih. Akhir kata, love you.